Apa sih buktinya kalau LOA sudah bekerja di dalam hidup saya? Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya tentang bagaimana LOA itu sudah bekerja dan apa buktinya di dalam hidup saya. So, hari ini teman-teman, bagi yang penasaran, video ini adalah untuk teman-teman kalian. Stay tune sampai di akhir video ini. Halo semua, welcome back to Teta Maggie TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini saya banyak ngomongin tentang 1. LOA, 2. Tentang money mindset. Bagaimana menjadi magnet uang di dalam hidup kamu. 3. Tentang money management and also about healing from trauma. Bagaimana untuk healing dari trauma dan dari luka batin. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, kasih dulu subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share and like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Thank you. Nah, teman-teman, jadi ada nih beberapa orang yang tanya kepada saya, Kak Angel, apa sih buktinya LOA itu udah bekerja di dalam hidup Kak Angel? Kok jarang cerita gitu ya? Sebenarnya saya udah pernah cerita secara, maksudnya tapi bukan secara khusus dalam video itu menceritakan semuanya, tapi saya udah pernah ngomongin gimana LOA itu sudah bekerja di dalam hidup saya. Mungkin kamu bisa cek video di sini. Tetapi beberapa cerita itu mungkin akan saya ulang di sini. Actually, saya bukan tipe orang yang suka pamer atau suka cerita ini begini atau begitu. Makanya saya nggak pernah bikin video tentang buktinya. Tetapi ternyata ada yang benar-benar nantangin. Jadi, so this is for you untuk yang nantangin. Teman-teman, sekali lagi, LOA itu ya atau Law of Attraction sudah bekerja di dalam hidup kita. Meskipun kita tahu ataupun kita tidak tahu, kita sadar ataupun tidak sadar, ya. Jadi pastinya di dalam hidup kalian pun pasti pernah ngerasain, pasti, nggak mungkin nggak, ya. Kalau soal narik makanan itu udah sering lah ya. Aku nggak usah cerita lagi. Mikirin makanan apa, kadang suka ada aja yang nganterin. Tetapi ingat ya teman-teman, bukan berarti dengan LOA ini kita selalu mendapatkan segala sesuatu dengan gratis. Sometimes we have to work for it. Tetapi jangannya tuh dipermudah. Satu pengalaman yang paling pertama nih ya, yang paling aku ingat waktu aku kecil. Ya, ini ketika saya udah pernah cerita di video sebelumnya. Jadi saya suka nonton film cerita gitu, satu film cerita yang tokoh utamanya adalah seekor anjing jenis collie yang saya sangat suka banget dan aku kepingin banget. Nah, kalian ngerti dong, kalau kecil mana tahu sih yang namanya LOA, ya denger pun nggak pernah. Tetapi LOA ini tetap bekerja walaupun saya nggak tahu dan nggak ngerti, ya. Jadi saya sangat menginginkannya, but every time, jadi setiap kali saya nonton video itu, saya sangat ingin, saya suka banget. Dan saya mendapatkannya ketika saya remaja. Ketika saya benar-benar udah let go, saya udah hampir lupa tentang hal itu, malah saya mendapatkannya. Gratis tentu aja, karena satu hari tiba-tiba saya ditelepon sama sepupu saya. Dan saya disuruh ambil anjing yang saya nggak tahu anjing apa. And it's exactly the one that I really want, gitu ya. Nah, itu yang pengalaman yang pertama. Apalagi pengalaman-pengalaman yang lainnya banyak banget. Secara ringkasnya, garis besarnya aja ya teman-teman ya. Dengan LOA ini saya berhasil membangun usaha saya yang benar-benar dari bawah gitu ya. Apakah ada perjuangan? Ada. Pastilah, nggak mungkin nggak gitu ya. Universe itu suka banget ngetes kita, menguji kita. Tetapi maksudnya dengan hal ini saya tetap bisa bertahan dan puji Tuhan apa yang pernah saya impikan. Nah, itu waktu itu saya udah mulai tahu yang namanya scripting gitu ya, yang namanya bikin buku impian, mulai tahu gitu ya. Apa yang saya impikan bisa jadi kenyataan gitu ya. Walaupun memang dengan kerja keras juga, dengan kerja keras. Apalagi yang saya paling suka ini adalah ketika saya mau pergi ke Jepang. Jadi dari kecil saya tuh suka banget, entah kenapa tuh saya suka banget sama yang namanya negeri Jepang dan segala sesuatunya. Tetapi saya belum pernah ke sana gitu ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya sangat memimpikannya. Hingga suatu hari, zaman-zamannya tiket murah ya, zaman-zamannya tiket murah. Jadi waktu itu saya benar-benar belum lama, istilah kata tuh nggak punya duit lah. Tabungan juga, istilah kata tabungan saya kepake untuk usaha. Waktu itu belum lama mulai usaha ini kan, ya mulai bisa berdiri. Tetapi hasilnya masih belum banyak gitu. Nah, saya kepingin banget pergi dan saya beranikan diri untuk beli tiket murah waktu itu. Beli tiket murah. Saya beli tiketnya, saya ingat banget 4,5 juta waktu itu.
bisa beli tiket, tetapi saya sendiri bingung. Saya beli tiketnya sengaja panjang. Jadi sekitar 8 bulan setelah saya beli tiket gitu ya, tanggal keberangkatannya. Sebenarnya saya deg-degan banget, bukan deg-degan. Karena ketika saya beli tiket itu, saya tahu persis itu adalah duit terakhir saya di tabungan. Ya masih ada sedikit lah ya, tetapi maksudnya saya tidak punya uang untuk membiayai perjalanan saya 12 hari. Dan ketika udah selesai beli tiket, saya pulang ke rumah dan saya kaget sendiri. Kenapa gue beli tiket sepanjang ini ya? Gimana ngebiayain hidup gue gitu kan ya selama traveling. Karena saya tidak ikut tour, ya saya nggak ikut tour, jadi saya solo traveling. Sebenarnya saya ajak satu teman, saya ngebayarin dia sebenarnya, itu teman baik saya. Tapi anyway dia batal in the last minute, dia batal, jadi saya harus solo traveling. Itu juga sangat menakutkan sekali, karena pertama saya nggak pernah solo traveling, apalagi ke negeri Jepang, ya. Tetapi saya udah bertekad keras, saya harus pergi, apapun yang terjadi. Apakah saya pernah scripting tentang perjalanan ke Jepang ini? Belum. Tetapi dulu, nah gini, metode untuk LOA itu banyak banget. Bahkan kadang-kadang kalau tanpa kamu punya metodenya pun, kalau kamu punya frekuensi yang benar, itu bisa datang. Saya nggak pakai metode LOA untuk yang ini, tapi saya ingat dulu saya punya yang namanya dream book. Jadi di dalam dream book ini saya gunting tentang Jepang, ya. Dan waktu itu kalau nggak salah guntingan saya itu suasana Jepang di fall season alias musim gugur. Dan memang benar saya itu beli tiketnya untuk musim gugur gitu loh ya. Saya baru sadar ketika saya udah pulang dari Jepang waktu itu. Nah, gimana saya akhirnya dapetin duitnya? Jadi beberapa bulan sebelumnya itu saya sebenarnya udah iseng bikin satu usaha lain, bantuin temen untuk memarketingkan, dia itu seorang interior designer ya, memarketingkan jasa dia. Nggak lama setelah saya beli tiket, itu ternyata saya mulai dapet prospek-prospek klien. Akhirnya jadi satu klien yang waktu itu untuk jadi kontraktor bikin warung, kalau saya nggak salah, yang di Kelapa Gading. Tetapi ini anehnya, memang bisnis atau usaha itu adalah sebenarnya untuk memarketingkan teman saya yang seorang interior design. Tetapi anehnya, dia itu nolak project itu atau kontrak itu. Nah, tetapi saya memang sudah punya rekanan kontraktor lain. Dan kontraktor lainnya ini sangat CS-an sama saya. Alias kami kerjanya cukup klop gitu, dan kita bisa ngambil kerjaan ini. Nilainya lumayan banget, dan itu terus bertambah. Kalian tahu dong, kadang-kadang tuh kalau renovasi satu tempat, ya yang dibudgetin segini, tapi sebenarnya akhirnya terus tambah gitu ya. Anyway, at the end gitu ya, sekitar 1 atau 2 bulan sebelum waktunya saya jalan, itu uangnya terkumpul. Jadi sebenarnya saya udah kurang lebih tahu saya kurang lebih perlu berapa sih gitu ya untuk perjalanan saya nih, untuk menghidupi saya selama 12 hari. Termasuk tiket kereta, karena saya kemana-mana kereta, termasuk tiket penginapan segala macam. Jadi saya udah tahu nilainya. Dan nilai kontrak itu saya dapat komisinya kurang lebih sama teman-teman, sehingga dari project itu saya akhirnya bisa mewujudkan impian saya ke Jepang gitu ya. Nah, kalian bisa lihat foto-foto di sini. Ya beberapa di sini semua saya sendiri karena memang saya solo travel, tetapi saya ketemu banyak sekali teman-teman dari berbagai negara. Karena kadang-kadang saya tuh nginep di guest house gitu ya. Nah, apalagi sih bukti LOA sudah bekerja di dalam hidup saya. Saya selalu ingin bekerja sama dengan seseorang. Saya nggak pernah bayangin ya siapa ya. Saya nggak pernah bayangin siapa. Tetapi saya selalu ingin bisa ikutan kerjasama dalam satu project yang istilah kata impactful gitu, impactful dan sesuatu yang bisa saya banggakan ya. Maksudnya lebih besar daripada yang saya kerjakan sekarang gitu kan ya. Dan it came true juga teman-teman. Ini saya nggak pernah tulis ya, saya nggak pernah scripting, tapi saya selalu menginginkan ini. Saya selalu menginginkan dan remember ya, teman-teman kudu inget, yang namanya alam semesta atau universe itu bahasanya bukan apa yang kita tulis. Bukan tulisannya, bukan istilah kata mau bahasa Indonesia lah, mau tulis sebagus apapun, itu nggak efek. Yang efek itu apa? Yang efek ketika kalau kita nulisin ya dengan emosi dan intensi yang benar
ya. Jadi apakah yang kamu tulis itu efek hanya kalau kamu ada emosi dan intensi yang tepat. Karena apa? Bahasa universe itu adalah vibration. Kalau kamu yang pernah ikut seminar-seminar dan workshop saya, which saya benar-benar saranin supaya kamu ngerti banget apa yang saya ngomongin saat ini, kamu pasti ngerti gitu ya. Ya untuk info-info seminar dan workshopnya, jangan lupa kamu bisa kontak di sini, di WA sini ya. Karena memang kamu nggak akan ngerti, saya akan sulit untuk kamu menjalankan hanya dengan nonton video-video singkat. Kamu perlu ngerti gambaran garis besarnya gitu ya. Dan di workshop biasanya saya ngomongin gambaran garis besar itu seperti apa sih gitu ya. Jadi balik lagi ya teman-teman maksudnya ke yang tadi itu. Saya kepingin ikut serta dalam satu project gitu ya. Tapi saya itu nggak pernah minta, saya itu nggak pernah nanya ke teman-teman, ajakin gue dong project ini, project itu. Enggak, aku nggak gitu loh ya. Saya orangnya tipe yang, sebenarnya saya introvert yang saya nggak terlalu suka membuka diri. Ya. Nah, makanya sebenarnya bikin video YouTube kayak begini nih, struggle juga dulunya. Karena saya tipe introvert aslinya. Well, singkat cerita, saya tuh punya satu teman yang memang kita udah berteman cukup lama gitu ya, dan dia sering datang ngobrol gitu ya, walaupun kita nggak setiap hari kontekan karena dia dulu bukan best friendnya saya lah, tetapi dia selalu menganggap saya teman baik. Kenapa? Karena kalau dia mau datang mau ngobrol, dia tuh suka banget ngobrol. Saya tuh tipe yang suka dengerin. Satu hari teman ini ternyata punya project yang wow, this gonna be a big project buat dia gitu ya. Dia bilang, wah saya ikut senang buat dia. Oh ya, wah luar biasa banget. Ini waktu lu, gue bilang ya kan, ini titik balik lu. Sebenarnya dia sudah menggandeng teman lain atau partner lain, teman lain ya untuk jadi partnernya di dalam bisnisnya ini ya. Tapi entah kenapa gitu ya, dia pokoknya ada masalah apa, progresnya, dia suka cerita sama saya tentang hal ini, struggle dia di sini. Nah satu hari dia datang dan dia bilang, partner gue mengundurkan diri, lu mau nggak ikutan? Lah, saya juga jadi bingung. Tentu aja mau, karena kenapa? Selama dia cerita dan curhat sama saya tahu dan saya ngerti, bisnis ini bisa nih gitu loh, this is viable business gitu loh, this is something that can work. Dan ternyata itu benar, memang saya harus invest money di situ, tetapi investment itu baliknya juga cukup lumayan cepat. Setelah saya mikir-mikir gitu ya, ini kan attraction gue, dulu tuh gue kepengen gitu loh, kepengen punya bisnis yang seperti ini gitu kan ya. Ngomong bisnis saya biasanya bukan retail, tetapi lebih kepada B2B ya, ini bisnis B2B, jadi kalian nggak bisa ketemu di retail gitu ya. Jadi selalu di belakang layar, hampir semua bisnis saya seperti itu. Jadi this is also one of my dream come true lewat LOA ini. Sampai sekarang proyeknya masih jalan dan itu jadi mesin uang saya juga. Nah kadang-kadang di satu bisnis kita nggak tahu seasonal bisnis ya. Bisnis yang ini bisa lagi down, yang ini bisa lagi up. Nah bagusnya kalau kita punya lebih gitu dari satu, ya saya bersyukur gitu. Diberi Tuhan kesempatan. Nah ketika ini lagi down, ini bisa bantu gitu ya, bisa saling bantu banget dan sehingga semuanya bisa tetap bertahan dan bisa berjalan. Apalagi kalau soal menarik yang namanya barang, udah nggak usah ngomong, itu udah pasti ya. Saya dulu juga bukan seseorang yang istilah kata dimanja. Kalian mungkin tahu ya, ada beberapa dari kalian yang tahu latar belakang saya. Ya anak yang dulu mau diaborsi, mau dibuang orang tua, yang nggak terlalu dianggap lah gitu ya di dalam keluarga. But I walk myself up gitu ya. Saya ini sendiri. Tapi maksudnya kalau dulu tuh kita kemana-mana naik bus, naik apa gitu ya. Puji Tuhan sekarang bisa punya mobil sendiri, yang istilah kata memang nyicil sendiri gitu ya, itu udah pasti gitu ya. Terus namanya, dikasih laptop gratis, itu udah gitu ya, nggak usah cerita detailnya lah ya, pegel. Terus begitu dapet printer gratis. Dari dulu kepengen namanya printer itu printer yang wireless, karena saya sebel sama printer saya yang pakai kabel-kabel gitu ya, printer lama. Satu hari lagi ngomong, ya dikasih gitu loh, dapet ya. Memang kebetulan lagi ngomong, terus udah gitu, ya udah gue beliin deh gitu ya. Ada yang mau ngebeliin, Tuhan banget, ya kan dapet. Pernah juga dapat handphone gitu kan, nggak pernah punya handphone bagus, dapatnya dari door prize. Sebenarnya dapat door prize orang lain, tapi sekali lagi, entah kenapa karena orang itu juga udah punya handphone yang cukup bagus yang dia sayang, dikasihnya ke saya. Jadi saya yang dapat juga kan, ya kan. Jadi lewat orang lain pun nggak apa-apa, yang penting saya. Nah, ini intinya teman-teman. Saya nggak pernah
membatasi universe dari mana datangnya berkat yang saya inginkan. Jadi jangan pernah dipikirin jalannya harus dari sini, jangan dipikirin. Jadi jangan pernah minta gratisan. Kalau memang datangnya gratis, puji Tuhan. Kalau enggak, work yourself, ya kan? Work yourself up to get that, gitu kan? Apakah kalau kita mengenal LOA artinya kita nggak ada struggle? Ya nggak mungkin lah teman-teman, gitu ya. Kalaupun kamu mengenal LOA, kamu udah bisa praktek, struggle tetap ada. Makanya ikutan workshop saya supaya ngerti ya, yang mana struggle yang istilah kata this is normal and this is not normal, gitu kan. Dan apa sih yang kamu bisa expect dan bagaimana kamu harus tune in untuk bisa ngedapetin. Dan banyak lagi, tetapi saya rasa ini udah cukup banyak. So, itu semua bukti-buktinya. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya ya teman-teman. Saya cerita banyak banget dan kamu bisa belajar banyak banget. Dan also like and subscribe video kita. Like and subscribe dan bagi-bagiin dong teman-teman. Share ke teman-teman kamu yang lainnya. Juga jangan lupa untuk follow di Instagram dan Facebook kita. Saya dengan Angelica Realtavio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.